Secara teknikal udah, tapi secara sentimen sebenarnya masih belum. Itu kira-kira saya kesimpulan daripada video ini, karena di sini saya sebenarnya lagi menjawab pertanyaan yang masuk. Jadi kemarin ada pertanyaan bahas kenaikan IHSG akhir-akhir ini, apakah sudah confirm bullish atau gimana, dan pertanyaan berikutnya adalah tentang sektor rotation, dan ini akan kita bahas bersama di vlog kali ini. So, welcome to my channel. Jadi begini, tentang IHSG ini tadi kesimpulannya saya sebut juga bahwa technically udah, tapi semua sentimen sebenarnya berkata enggak, dan karena itu banyak sekali yang bilang market ini nggak masuk akal. Tapi saya ngajak teman-teman untuk realistis ya. Jadi kalaupun memang situasinya jelek, ya udah kita adaptasi aja. Sebagai pelaku pasar pasti kerjaannya nyari duitnya di pasar modal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tahu beritanya jelek-jelek gitu ya, tentang resesi, tentang perang dagang, lalu apalagi ya, mata uang dolar tapi ya bukan rupiah saat ini ya, itu melemah, jadi dikhawatirkan ekonomi jadi sedunia jelek, dan termasuk lagi coronavirus gitu kan. Memang datanya jelek, tapi kalau misalnya depan kita terlihat marketnya akan rebound dan bisa diukur secara teknikal, ya udah, adaptasinya simple, trading aja jangka pendek. Belum tentu kita belum perlu investasi jangka panjang dengan kondisi seperti itu. Dan sebenarnya saya udah sempat bahas sih di website di WH Project ya, jadi tentang IHSG apa memang sudah upgrade atau belum ya, dan itu memang waktu itu menjawab beberapa pertanyaan, juga masuk di Instagramnya WH Project juga. Itu pertanyaan kurang lebih hampir semuanya kan, sebenarnya market kita tuh udah bullish atau belum gitu, karena mereka juga sadar penuh kondisi ekonomi, newsnya juga, apalagi di Amerika saat ini ya. Ini video tanggal 7 Juni 2020 ya, jadi kalau ditontonnya setahun ke depan pasti udah nggak relevan, jadi saya sebut duluan tanggalnya. Nah, waktu itu di saat ini ya terjadi kerusuhan di Amerika ya. Di Amerika kerusuhan, kita di sini dulu kalau ada demonstrasi di Jakarta aja IHSG terpengaruh, sekarang terbalik. Demonstrasinya hubungannya dengan ras ya, kulit hitam dan kulit putih. Demonya berhari-hari, hampir satu negara, White House tuh matikan lampu. Berarti sebenarnya lebih gawat daripada demo di Jakarta, tapi kok marketnya malah naik? Well, sebenarnya banyak sekali jawabannya. Banyak yang bilang karena the Fed, bank sentral cetak uang terus ya, jadi mendongkrak market, walaupun saya nggak tahu prakteknya. Dan ada juga yang bilang market memang udah price in. Ya it's okay teorinya, mau apapun, yang penting kita sebagai pelaku pasar nggak perlu cari jawaban, tapi ikutin aja. Kalau memang dikasih potensi untuk naik, ambil. Tapi kita sadar penuh nih, apa kondisi sedunia gitu ya, dari virus dan lain-lainnya, ekonomi semua lagi nggak bagus. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang sebenarnya belum waktunya. Maksud saya, iklimnya belum keluar, iklim untuk investasinya belum ada. Orang lain juga belum optimis. Masih banyak yang rata-rata cuma trading harian. Itu bisa kelihatan dari perdagangan yang biasanya volumenya tinggi-tinggi. Itu kelihatan banget, berarti aksi beli dan jualnya itu dilakukan bersamaan di hari yang sama juga, menandakan bahwa investasinya atau tradingnya itu jangka pendek doang orientasinya. Dan tentunya di vlog ini saya bukan mau ngomongin teori yang biasa saya ngomongin di media sekalipun ya, tentang market sebenarnya kondisinya bahaya. Kalau cuma kayak gitu, lihat aja di media apa yang saya ngomongin, nggak usah lihat di sini karena sama aja. Nah, yang saya mau ajakin ngomong adalah gimana kita ngakalin dan data-data yang akan saya perlihatkan untuk menjawab pertanyaan tadi, termasuk tentang sektor rotation dan cara kerjanya bagaimana. Kita buka dulu yang tadi saya sebutkan di website WH Project. Sebenarnya alasannya apa aja yang bikin market sudah rebound kembali. Nah, ini dia dari website WH Project, sudah IHSG uptrend, judulnya sudah dibuat tanggal 31 Mei 2020, dan jawabannya sama seperti bagian awal tadi ya. Sudah tapi belum sepenuhnya. Kalau tadi saya bilang technically udah tapi sentimennya belum. Nah, ini ada review sedikit video yang pertama kali saya ngevlog tentang ciri-ciri pasar yang udah bottom dan penjelasannya. Nah, di sini bahwa IHSG akhirnya membentuk pola descending triangle, yang mana pada dasarnya adalah pola segitiga yang menunjukkan kelanjutan secara teknikal. Jadi sini saya bicara teknikal karena kalau ekonomi dan lain-lain setahu saya jelek, walaupun saya nggak bisa ngitung. Nah, di sini menariknya pada akhir Maret tuh membentuk V-shape. Jadi kalau secara teknikal tuh kayak huruf V langsung naik.
nggak kelihatan masa sideways ya pada waktu bulan Maret, sampai akhirnya bulan Aprilnya baru sideways lagi. Nah, kalau yang biasa udah bacain akumulasi distribusi, biasanya ketemu di sana sebenarnya. Walaupun mungkin masih ragu ya, kalau misalnya kita lihat sejarah, mungkin yang teman-teman yang ikutin juga senang gitu kan, asing masih net sell, pasti ada ragu juga, itu nggak aneh. Kira secara teknikal pun mau nggak mau kita harus percaya. Ya, terbentuk descending triangle. Waktu itu sisanya adalah MA60. Pun sudah ditembus. Jadi kalau secara teknikal sudah sampai MA60, biasanya itu sudah mengkonfirmasi sudah uptrend. Nah, itu kurang lebih bahasannya singkat banget di saham-saham blue chips juga ya, di HSG yang saya tulis di website WH Project. Sisanya bisa teman-teman baca sendiri dengan masuk ke wh-project.com. Nah, jadi akhirnya kita dapat secara teknikal, ya mau nggak mau, suka nggak suka, ekonomi jelek, teknikal bagus, ya udah. Terus mau maksain pendapat apa lagi, gitu kan? Daripada nanti dibilang halu kan, ekonomi jelek, market harus jatuh, tapi teknikal naik terus. Yang ada ya entahlah, orang akan bilang apa gitu. Nah, oleh karena itu, kalau memang harus ikutinnya aturan teknikal, ikutin aja. Sebenarnya saya pribadi agak-agak miss waktu itu, karena 5 tahun yang lalu, itu tahun 2015, saya ngeliat langsung market bagaimana berubah dari paginya IHSG-nya plus, habis rilis PDB ya, GDP gitu. Dari 5% ke 4% doang, nggak sampai jadi minus, itu ngubah IHSG ke warna merah. Di tahun 2020 ini nggak terjadi. Aneh memang buat saya pribadi, tapi akhirnya saya berpikir bahwa kalau memang faktanya begitu, maka kita nggak bisa paksain fakta untuk terjadi sesuai teori. Karena kalau misalnya dengan pengalaman saya itu, saya bisa berteori bahwa market adalah cerminan ekonomi. Jadi kalau ekonominya jelek, marketnya harusnya jelek. Tapi ternyata udah nggak begitu di tahun ini, ya udah terima. Dan lagi pula, kalau memang trader dikasih kesempatan lihat layar hijau, masa nggak ambil gitu. Ya, tinggal kembali pada skill dan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini saya nggak bilang kalau habis nih HSG naik lagi, maka teman-teman harus mulai invest. Ya jujur aja, saya bahkan portofolio saya atur setiap Jumat atau akhir pekan gitu ya, tergantung hari liburnya kapan. Itu saya pastikan portofolio kosong. Jadi saya benar-benar nggak peduli hari Sabtu Minggu mau ada sentimen apa. Kalau Senin marketnya mau turun dulu atau lanjut naik, ya udah itu urusan besoknya. Saya nggak peduli karena saya sadar penuh saya sedang trading dalam kondisi ekonomi dunia yang jelek gitu ya, nggak bagus. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sektor rotation. Ya, itu adalah pertanyaan yang kedua. Jadi sini saya langsung jawab dua pertanyaan karena masih bersambungan. The circle of trade. Pergantian sektor itu sebenarnya mengikuti arus dana. Jadi ada kalanya ketika market itu naik oleh karena big money gitu ya masuk, itu akan numpuk di satu sektor dulu, rally, udah jenuh, berarti terjadi profit taking sektor tersebut dan berpindah ke sektor lain. Itu benar-benar ada. Biasanya hanya bisa terjadi pada saat masa-masa awal rebound seperti sekarang ini. Saat video ini buat, saya ulang lagi, 7 Juni 2020 ya. Jadi kalau ada yang nontonnya telat, jangan bilang video ini sesat. Bukan videonya yang sesat, kalian yang telat nontonnya ya. Nah, itu sektor rotation itu ada, dan kalau berdasarkan sejarahnya, ya, sejarah itu bisa berubah, tapi kalau bicara sejarah yang pernah terjadi, sebenarnya selalu dimulai dari sektor bank. Jadi kalau sektor bank udah naik duluan, itu biasanya udah tanda-tanda market mau naik, optimismenya udah mulai naik. Dan kalau sudah bicara sektor bank, biasanya yang masuk investornya asing. Itu kalau saat ini teman-teman yang nonton video ini ngikutin dari awal 2020 bagaimana market dijual, saham-saham dijual investor asing, saat ini udah dibeli kembali, pasti udah dapat gambaran ya apa yang saya omongin. Kalau yang belum, mungkin coba cari data, karena sini saya nggak tampilin, terlalu banyak sumbernya nanti bingung ya. Jadi tadi sektor bank, investor asing, habis itu tinggal cari akumulasi berikutnya. Itu akan ditandainya, ini saya kasih tanda yang gampangnya aja, karena saya tahu nggak semua orang bisa langsung maksudnya mudah untuk membedakan akumulasi yang beneran atau yang bohongan. Kenyataannya setahu saya masih banyak yang cuman bacain kode broker ya. Misalnya di saham A brokernya apa yang dominan, maka kalau di saham B brokernya itu juga dianggap, oh itu bandar ya. Sebenarnya enggak. Ya, jarang sekali kejadian kayak gitu. Maksud saya kan kita tahu namanya juga satu sekuritas
yang bandar, yang retail tuh nyatu di sana. Kalau kebetulan retail yang masuk cuma karena kode brokernya sama, kita akan salah banget ambil actionnya. Nah, jadi ciri-cirinya aja yang biasa akan kelihatan kasat mata gitu ya. Itu akan ada pergerakan secara serentak di sektor baru. Misalnya habis bank kita sebutkan misalnya, ini misalnya aja ya, yang bukan rekomendasi, misalnya habis bank larinya ke infrastruktur. Nanti saham-saham sektor infrastruktur yang benar-benar di kolomnya termasuk sektor infrastruktur itu akan naiknya bersamaan. Misalnya jalan tol, SIM card ya, provider telekomunikasi maksud saya, itu akan bergerak bersamaan, di running chart akan kelihatan. Nah, biasanya kalau memang awal mula rebound itu karena investor asing yang masuk, ketika pergantian sektor, di sektor itu akan kelihatan investor asing juga yang masuk. Di saat bersamaan, sektor yang sudah jenuh sebelumnya itu akan di net sell oleh investor asing. Nah, teman-teman akan temuin kondisi kayak gitu. Kalau secara broker summary, mungkin saya sini belum tampilkan, memang belum kumpulin datanya juga ya, terlalu banyak sebenarnya. Tapi ciri-ciri yang secara kasat mata dulu kelihatan, karena tentunya saya tahu kalau market lagi naik, orang pasti apa ya istilahnya sekarang ini, FOMO ya, fear of missing out ya. Pikirnya ya udah kebuk duluan, nanti akhir-akhirnya kan cari hoki-hokian doang, kayak main number game doang, kagak sadar akhirnya analisanya di belakang. Itu kan sayang banget kalau sampai terjadi begitu, kan salah banget. Jadi saya kasih tahu ciri-ciri yang kelihatan di kasat mata dulu, supaya kalau udah ketemu ciri-ciri seperti itu lebih yakin. Dan ini sebenarnya udah saya perhatiin beberapa kali dari pertengahan Mei sampai kemarin 5 Juni, sebelum itu hari Jumat ya. Kalau sekarang ini 7 Juni nih, hari Minggu 7 Juni 2020 saya bikin. Saya ada pelajarin itu, baru saya bisa ngomong. Jadi silakan dipraktekin setelah ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan, kedua pertanyaan yang masuk tadi, ya tentang IHSG sudah bullish, technical sudah. Ya. Dan saat ini kita lagi ngetes level resisten 5000. Sangat dekat. Mungkin tanggal 8 Juni 2020 nanti, besok hari Senin, itu sudah naik lagi. Dan tentang sektor rotation itu sangat ada. Jadi yang saya bilang, dana besar masuk, sudah rally, take profit, ganti ke sektor lain. Itu sangat ada. Dan itu sebenarnya menegaskan bahwa sebenarnya belum pantas untuk investasi jangka panjang, karena perpindahan dananya itu dari sektor ke sektor dengan alasan ketinggalan. Yang satu udah rally, ganti ke yang lain. Nanti yang ini udah rally, dia ganti lagi. Berarti sebenarnya harus dananya nggak ada yang menetap, ganti-ganti terus. Itu bukti bahwa investasi jangka panjang sebenarnya belum disarankan dengan kondisi begitu. Nah, itu sebenarnya salah satu yang menjadikan jawaban kenapa saya bilang market technically sudah naik, tapi secara sentimen dan datanya semua tuh belum. Nah, silakan dicek apa yang saya omongin ini, apakah sama data ciri-cirinya. Kok saya bilang sih sama, karena saya ngomong hasil pengamatan, bukan ngarang gitu kan. Nah, setelah dicoba dan kalau ada tambahan pendapat, silakan komentar di bawah. Mungkin ada bahan diskusi yang bagus buat video selanjutnya atau di Instagramnya WH Project nanti, tergantung kontennya bisa dimuatnya pendek atau harus panjang. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. Video ini dibuat menjawab pertanyaan dari Joseph Sinaga dan Matthew Marcel, di mana pertanyaannya adalah bahas kenaikan IHSG akhir-akhir ini dong Pak WH, apakah sudah confirm bullish atau gimana? Dan dari Matthew Marcel, Pak William mau bertanya mengenai sektor rotation di dalam IHSG, apakah masa pandemi seperti ini masih berlaku? Jadi dari video ini saya menyatakan masih berlaku ya, ketika memang harus dibuat uptrend, hal tersebut terjadi dan penjelasannya sudah ada. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian berdua telah menonton dan berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan. Sampai bertemu lagi pada vlog berikutnya. Dan untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan ataupun pendapat, silakan tuliskan pada kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video dengan channel ini, silakan like and subscribe. Sampai bertemu kembali pada vlog berikutnya. Terima kasih.